dan juga akan mendengarkan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara kalau hanya dengan tawassul seperti mereka mengkafirkan Imam Busiri dengan perkataan Imam Busiri, perkataan Imam Busiri, sebagaimana Wahabi mengkafirkan Imam Busiri karena dengan perkataan beliau ya Jadi kata mereka di situ Imam Busiri menghitab ya akramal khalqi, wahai semulia makhluk, ya akramal khalqi, maniman aludubi, dengan siapa untuk aku berlindung nanti pada hari kiamat. Itu berarti meminta kepada Nabi dan meminta kepada makhluk, dan itu berarti kufur. Oh, enaknya mengkafirkan seseorang. Bangkitkan dulu Imam Busiri daripada kubur dan tanya apa yang belum masuk dalam perkataan tadi itu. Yang belum masukkan dalam perkataan tadi itu adalah syafa'ah, sebab yang akan memberikan perlindungan dan syafaat kepada umat itu hanya baginda Nabi saja. Jadi yang semacam itu tidak boleh dikafirkan. Ada lagi doa atau juga dengan lantunan qasidah, ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahdi fadlillah. Ibadallah rijalallah, wahai para wali-wali Allah, wahai para kekasih-kekasih Allah, a'inuni, tolonglah saya dengan pertolongan Allah. Jadi kata mereka itu memohon kepada makhluk. Nabi kita bersabda, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah dengan Allah. Kalau macam tu nak minta ambilkan sabun tak boleh. Sebab tu minta tolong dengan makhluk macam tu. Jangan jadi sama Imam. Imam Syafi'i bukan Salafi, bukan Wahabi. Ulama-ulama kita ramai yang dimimpikan pada waktu masih hidup, yang dimimpikan pada waktu selepas meninggal, yang bermimpi dengan baginda Rasul tiap malam pun juga banyak. Bahkan yang tahu tuh salafi itu saja yang tahu tentang agama dan juga tentang hakikat akidah yang sebenarnya. Dari mana munculnya? Yang keenam munculnya pembagian akidah kepada tauhid uluhiyah, rububiyah dan juga dengan tauhid asma wa sifat. Akidah kita sejak daripada dahulu lagi akidahnya para sahabat tidak ada dengan pembagian yang tiga benda tadi itu. Bagaimana mereka lebih betul daripada yang lain? Kalau kalian punya penjelasan semacam itu silakan, tapi jangan sampai mengkafirkan orang-orang. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan kumpulan Ahlussunnah wal Jamaah adalah kumpulan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Wahabi mengatakan itulah kumpulan yang sesat. Nak nyumpah lagi mulut kita tuh guru mereka mengatakan Al-Asy'ariyah yang akidahnya ikut mazhab Imam Abi Hasan Al-Asy'ari atau Abi Mansur Al-Maturidi. Imam Ibnu Taimiyah tuh guru yang diidolakan, yang dikagumi oleh mereka, mengatakan itulah kumpulan Ahlussunnah wal Jamaah dan yang membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salafi yang ada di negara kita ini, yang ada di Indonesia mengatakan sesat Asy'ariyah dan juga sesat Al-Maturidiyah. Jangan-jangan kalian yang sesat. Nabi kita bersabda, man qala halakan nasu fa wa ahlakahum, yang berkata telah binasa orang ramai, dia yang lebih binasa daripada mereka semuanya. Tuh. Kembali lupa lagi pertanyaannya. Budaya mengkafir. Budaya kafir mengkafirkan. Kenapa? Sudah ke Mekah sudah? Belum. Sudah pergi ke Mekah? Madinah sudah? Madinah? Baca cukup panjang dah, lama dah. Itulah nanti pergi lagi ke Mekah cepat-cepat supaya rambut bergundul lagi. Sebab sunatnya bergundul pada kita ke ihram lepas umrah atau juga lepas haji. Kita tunduk macam ini, masyayikh tunduk. Saya tengok masyayikh saya pada ujian makam Rasulullah. Dan sebelumnya Imam Malik pada saat ditanya oleh Abu Ja'far Mansur, Abu Ja'far Mansurnya khalifah, punya ayat ramai. Jadi kata Abu Ja'far Mansur, ya Imam, kalau pada saat aku berdoa, apakah aku menghadap kubur Nabi atau aku menghadap kiblat?
Jadi kata Imam Malik, limada tasliqu wajhak, kenapa kamu harus memalik arah hadapmu? Sedangkan baginda itu adalah wasilahmu dan wasilah Nabiullah Adam sebelum kamu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ada berapa lama imam yang berdoa di situ dan yang berdoa di sini menghadap makmum? Ada yang mengatakan itu kufur? Apakah kalau pada itu berdoa menghadap meja, apakah kita menyembah meja? Pada saat kita berdoa menghadap kamera, menghadap kameramen, apakah kita menyembah kameramen? Nah, macam itu juga pada saat dengan kita berdoa menghadap kubur. Kita bukan menyembah kubur. Kenapa mereka tidak paham? Allah bagi makan sedap, pikir ada yang sedap. Allah bagi makanan elok, makanan yang bergizi, bervitamin. Bervitaminlah cara berpikir. Takkan pemikiran tidak sehat sehingga orang dikafirkan. Ini bukan cerita. Kalau saya marah-marah macam itu hanya sesukunya saja. Mereka bunuh kita. Mungkin dalam rangka terakhir itu saya katakan, Muhammad bin Abdul Habib bunuh orang ratusan ribu orang. Kalau ribuan kata itu salah tidak salah. Ratusan ribu dengan jenazah yang bersambung. Penduduk Taif, penduduk Mekah, peperangan sejak daripada tahun 1126 kalau tidak salah ingatan saya, sampai pada tahun 1156 sampai belum meninggal dunia. Tidak sedikit orang yang terbunuh, tidak sedikit, ramai sungguh. Kenapa? Karena berdoa menghadap kubur. Kenapa? Karena membaca ya akramal khalqi liman taludu bihi siwaka inda hululil hadisil hamimi. Yang ajarkan tawasul macam itu begini macam mana dikafirkan? Oh, karena pergi ke Mesir menjuru-juru ya Badawi, ya Imam Hussein, ya Imam Ibn Farid, ya Rabi'ah, ya Dhanun al-Masri, ya siapa lagi Abdul Hasan Syadzili, ya Abbas al-Mursi, karena mereka menyuruh-nyuruh makhluk. Menyuruh-nyuruh makhluk, bertawassul dengan makhluk seperti dengan lantunan qasidah yang saya bacakan tadi, atau juga seperti doa tawassul yang Nabi kita ajarkan, yang itu juga menghitab kepada makhluk, bukan hanya kepada makhluk yang hidup dan yang berakal, bahkan ada di dalam hadis penggunaan ya nida menyeru kepada makhluk selain manusia, ya sama'u, ya ardu. Nabi kita bersabda, ya ardu Rabbi wa rabbukillah. Hei bumi, Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah. Ada khitab ya, hai kamu. Mereka katakan kalau kita mengatakan ya Rasulullah, tolong aku, itu kufur. Kalau kafir berarti halal darahnya. Dan itu yang dipraktikkan pada masa Wahabi berkuasa. Merisaukan kalau Wahabi berkuasa dan mereka yang berada di pucuk kepemimpinan dan hukum akan mereka laksanakan, akan terbunuh mati semuanya. Orang-orang yang pergi ke Mesir ziarah kubur, atau juga kita yang bertawassul dengan doa-doa seumpamanya. Jadi budaya seperti itu bukan budaya Islami, itu bukan peninggalan daripada salafun saleh, itu daripada budaya kumpulan yang ekstrim, yang melampau dan juga yang keterlaluan, yang senantiasa berpandangan sinis kepada orang-orang yang selain daripada kumpulannya, disebabkan kena pakai spek mata hitam, akhirnya semuanya jadi gelap. Coba pakai semata yang putih, itu aja nampak kelihatan bening. Tapi kalau yang hitam kelihatan semuanya jadi gelap. Yang walaupun diterang di siang hari yang cerah terang benderang pun nampak kelihatan gelap. Seperti tukang becak dengan tukang apa dengan orang tua. Itu cerita lama. Apa kita berhenti pada pukul 9.30 paling lambat. Allah